Thank you buat kehormatan ini. Saya terus menganggap sebagai sebuah kehormatan bisa membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Pak Niko dan Ibu. Terima kasih buat semua pemimpin tempat ini. Saya percaya tidak ada yang pernah terjadi secara kebetulan. Walaupun saya ke Sydney ini bukan dalam rangka sebenarnya ke Ecclesia Hills ini ya. Benar ya, ke Ecclesia Hills, tapi Tuhan yang telah mempertemukan kita ya. Dan nggak tanggung-tanggung lagi suruh 2 minggu ya. Dan minggu depan kita masih ketemu kalau Tuhan masih memberi nafas kehidupan buat kita dan Tuhan belum datang kali yang kedua, kita masih bisa bertemu. Saya nggak tahu lobbynya Pak Niko nih ke teman-teman di Citygate bagaimana caranya, kok saya bisa sampai dua kali ya di sini ya, nanti minggu ini dengan minggu berikutnya. Itu sebabnya Pak Gembala ingin saya menyampaikan sesuatu yang berkelanjutan ya, dari minggu ini dengan minggu yang akan datang. Itu sebabnya saya akan menyampaikan ini kepada saudara. Nah, sebelum saya lebih jauh masuk dalam apa yang saya mau bahas kepada saudara, saya datang tidak sendiri, saya datang dengan istri saya tercinta Nancy. Kami berdua datang sebelum kali ini. Ini first trip buat kita ke Sydney ya. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya dipercayakan Tuhan menggembalakan sebuah gereja sederhana di Jakarta yang kita kasih nama Kingdom Discipleship Church. Kenapa Kingdom? Karena kita meyakini Kingdom atau kerajaan Allah itu adalah prinsip, adalah nilai yang harus kita hidupi dalam kehidupan. Yesus Kristus tidak datang mendirikan sebuah agama sebagai solusi daripada semua kehancuran dan keterpurukan hidup manusia karena dosa. Tapi Yesus Kristus datang membawa kerajaan. Dia membawa pemerintahannya, bukan agama. Muhammad datang mendirikan agama. Siddhartha Gautama mendirikan agama. Tapi Yesus Kristus tidak pernah mendirikan agama. Itu sebabnya bertobatlah dari agama. Karena tidak ada harapan di dalam agama. Yesus membawa kerajaannya, pemerintahannya. Itu sebabnya dalam khotbah Yesus kemanapun dia pergi, dia berkata bertobatlah sebab sorga atau kerajaan sorga? Kerajaan sorga sudah dekat. Nah itu tuh. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kingdom inilah. Sambil di Starbucks, mungkin ada Starbucks kan di situ? Ada ya. Kita minum kopi, ngobrol-ngobrol soal kerajaan. Jadi kami meyakini bahwa kerajaan Allah adalah prinsip, value kehidupan yang perlu kita hidupi. Ya. Kita tidak sedang menghidupi sebuah agama, kita sedang menghidupi sebuah cara hidup. Kenapa discipleship? Karena discipleship adalah pola dan strategi yang Tuhan kasih buat gerejanya. Dan dia Yesus telah memberi contoh model kepada kita bagaimana dia menjungkir balikan dunia ini bukan dengan yang lain. Dia menjungkir balikan dunia ini dengan sebuah pola usang yang kelihatannya usang sih tapi powerful. Dia melakukannya dengan memuridkan. Dia memuridkan orang. Dan dengan pemuritan ini, discipleship ini kemudian dia mengubah dunia ini. Saudara bisa bayangkan waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia melayani, dia cari murid. Dia dielulukan oleh orang banyak, tapi itu bukan jadi prioritas Yesus. Prioritas Yesus memuridkan. Bayangin suruhku, udah dimuridin nama Yesus saja masih ada Yudas ya satu kan. Apalagi kalau nggak dimuridin, Yudas semua saudaraku ya kan. Jadi memang pemuritan adalah cara yang tidak boleh tidak ada dalam kekristenan. Makanya saudara buang pemuritan, saudara sedang buang Kristus. Saudara sedang membuang kekristenan. Inti dari amanat agung Tuhan Yesus. Kita sering bilang itu amanat agung. Amanat yang agung, yang mulia, yang besar. Tapi sayangnya kadang-kadang kita dangkal dalam memahami inti daripada amanat agung itu kan. Kita pikir bahwa amanat agung itu adalah sekedar upaya penginjilan dan kristenisasi. Kita akhirnya salah memahaminya. Padahal inti atau hal yang utama daripada amanat agung adalah discipleship. Pergilah, jadikanlah semua bangsaku, semua bangsa adalah, iya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa bukan anggota Ecclesia Hills, tapi jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan membership,
tetapi discipleship. Gereja masa kini telah terjebak dan kita terkecoh. Akibatnya terbanyak energi kita terbuang hanya untuk mencari member, bukan disciple. Amanat Agung bilang gini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau ada yang percaya katanya, kalau mereka percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Di sini masih Tritunggal ya Pak ya? Masih, nggak hanya meyakinkan saya aja bahwa di sini masih Tritunggal. Karena ada yang udah bukan Tritunggal, ada ya kan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan cuma sekedar bukan si baptis bukan sekedar celup-celup. Emang kita teh celup, dicelup-celup gitu, bukan kan. Sebanyak orang Kristen cuma dicelup-celup kayak teh celup aja. Berubah sih dari orang Kristen kering, dari orang Kristen basah habis dibaptis ya kan. Karena basah kita kan. Kan bukan itu pengertiannya kan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu kan maksudnya gini. Kita dibawa masuk, kita dihisapkan ke dalam gaya hidup Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan pengertian sebenarnya kan. Akhirnya gereja cuma jadikan baptisan sebagai syarat jadi orang Kristen dan syarat kawin. Banyak orang cuma dibaptis karena mau nikah, karena jadi persyaratan. Hidup gak pernah berubah akhirnya. Kita terjebak. Lalu amanat agung itu bilang gini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah, katakan sama-sama ajarlah. Itu sebuah proses. Nggak bisa instan. Saya tidak mendegradasi ibadah raya, Sunday service. Saya nggak mendegradasi. Saya nggak mendegradasi KKR. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, perhatikan inti amanat agung itu, ajarlah mereka. Itu sebuah proses panjang Pak. Nggak bisa terjadi dalam sebulan, 2 bulan. Itu long time itu. Ajarlah mereka bukan untuk tahu loh. Tapi ajarlah mereka untuk apa? Melakukan. Untuk tahu saudara sekolah teologi ya, tapi untuk melakukan nggak perlu sekolah teologi ya. Saudara dimuridkan. Dimuridkan itu untuk apa? Kita ngerti, kita paham, kita tahu dan kita kerjakan dalam kehidupan. Melakukan segala perintah. Lalu kemudian amanat agung itu ditutup dengan sebuah kalimat yang powerful. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sayangnya kan gereja mau disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman, tapi kita tidak mengerjakan discipleship. Kita mengerjakan kehendak kita mengerjakan ambisi-ambisi kita, gereja mengerjakan ambisinya, target-targetnya, kita nggak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, lalu kita minta disertai oleh Tuhan, kan nggak fair banget kita. Itu sebabnya saya telah menetapkan bahwa begini. Main misi saya bukan sekedar berkhotbah. Saya masih berkhotbah, saya masih mengajar. Tapi terbanyak yang hari ini yang saya kerjakan, saya memuridkan orang. Saya muridkan orang. Karena saya tahu gini, orang Kristen gak akan pernah bisa bertumbuh radikal dalam Tuhan kalau gak dimuridkan. Ibadah raya oke lah, tapi kita gak akan berharap banyak kan dari ibadah raya. Setelah terbukti dalam 34 tahun pelayanan yang saya kerjakan, sebanyak orang rajin kebaktian, rajin ibadah raya tapi hancur dalam kehidupan. Kalau saudara tidak masuk dalam discipleship berat, menjadi murid itu adalah hal yang inti dari kekristenan. Makanya Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman berkata bahwa kekristenan tanpa pemuritan itu sama dengan kekristenan tanpa Kristus. Buanglah pemuritan, maka saudara membuang pertumbuhan kekristenan yang sejati. Saya belum berkhotbah, ini saya baru introduction. Ini disclaimer buat saudara bahwa saya belum berkhotbah. Saya belum berkhotbah, ini baru introduction dari saya. Waktu saya berapa Pak Niko? Waktu saya di sini berapa lama? 3 jam, oh janganlah. Saya masih ada acara lagi hari ini ya. Oke, saya diskon buat saudara. Dalam waktu 30-35 menit ini, saya ingin menyampaikan ini kepada saudara. Saya ingin bicara tentang dari Kejadian sampai Wahyu, supaya saudara menemukan benang merah dari Alkitab dan menemukan tujuan yang sejati daripada kekristenan kita.
Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya belum terlalu tahu banyak tentang jemaat ini. Tapi dari wajah sih saya lihat cerdas. Jadi saya tidak butuh waktu banyak untuk menjelaskannya. Jadi cukup 30-35 menit ini saudara bisa menangkapnya. Dan saudara pulang dengan sebuah pemahaman baru bahwa inilah inti daripada kekristenan kita. Benang merah daripada Alkitab kita. Tujuan utama daripada kekristenan kita. Hidupilah dalam kerendahan hati. Hidupilah dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah saudara akan jadi orang-orang yang powerful dalam kehidupan. Menemukan tujuan itu penting. Karena ketika kita gagal menemukan tujuan, maka kita akan gagal bertanggung jawab dalam kehidupan. Saya ulangi statement saya ini. Menemukan tujuan, memahami tujuan dalam kekristenan itu penting banget. Kenapa? Karena kita gagal memahami tujuan kekristenan kita, maka kita akan gagal bertanggung jawab dalam kekristenan. Kapan saudara gagal menemukan sebuah tujuan atau memahami sebuah tujuan, maka saudara akan gagal memahami tanggung jawab dalam kehidupan. Setuju ya saudara? Gak apa-apa, kalau gak setuju juga gak apa-apa. Saya gak akan paksakan buat saudara kan. Tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bahwa memahami tujuan itu penting. Makanya Rick Warren dalam bukunya yang sangat terkenal, The Purpose Driven Life. Dia bilang bahwa tragedi terbesar dalam kehidupan itu bukanlah kematian. Tapi hidup tanpa tujuan. Hidup yang gak pernah tahu tujuan itu tragedi, Pak. Saudara gak tahu tujuan utama daripada pernikahan saudara. Maka biasanya yang terjadi ini, kita akan gagal bertanggung jawab dalam pernikahan kita. Ada banyak pernikahan berantakan dan hancur. Karena apa? Karena kita mengawalinya dengan tidak pernah mengerti dan memahami tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Akhirnya kita jadi suami yang gak bertanggung jawab, kita jadi istri yang gak bertanggung jawab, pernikahan kita hancur berantakan. Karena apa? Sederhana, kita tidak memahami tujuan daripada pernikahan. Ada banyak orang pernikahannya berantakan. Kalau tidak cerai ya cuma karena gak enak aja sama pendeta sama keluarga kali kan. Sebenarnya udah gak ada apa-apa juga di dalamnya, udah rapuh. Tapi kenapa bisa begitu ya? Karena sederhana, kita gagal memahami tujuan daripada pernikahan. Itu yang saya bilang tadi di awal, bahwa ketika kita gagal memahami tujuan dari sesuatu itu, maka kita gagal bertanggung jawab akhirnya. Karena tujuan, ini prinsip, tujuan itu selalu menetapkan tanggung jawab. Saya diam karena saya nggak tahu mau bikin apa lagi, bukan. Saya diam untuk memberi kesempatan saudara berpikir aja kan gitu. Bahwa pikirkan tolong, pertimbangkan itu dalam hidup saudara. Tujuan akan menetapkan tanggung jawab. Kapan kita nggak ngerti tujuan, kita nggak akan ngerti tanggung jawab kita. Banyak pernikahan menetapkan kebahagiaan sebagai tujuannya. Banyak orang menikah untuk bahagia kan. Mereka menetapkan bahagia menjadi tujuannya. Akhirnya mereka gak bahagia memang. Karena percayalah gini, gak ada yang bisa membahagiakan saudara di dunia ini, percayalah saudara. Itu yang terjadi, kita akhirnya saling menuntut dalam pernikahan kita. Padahal sebenarnya tujuan pernikahan kan bukan bahagia. Wajah saudara mulai tertekan ini, wajah saudara mulai pelan-pelan aja gak apa-apa. Saudara gak setuju kan gak apa-apa kan. Menurut saya, kebahagiaan itu bukan tujuan. Kebahagiaan itu cuma akibat dari pernikahan. Tujuannya adalah gini, supaya saudara dan saya di dalam pernikahan ini, kita menjadi pribadi yang maksimal untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan buat kita di muka bumi ini. Makanya kalau pernikahan saudara tidak tujuannya itu, berat. Kita sedang membangun sesuatu yang rapuh dan kita sedang mempersiapkannya untuk sebuah kehancuran. Bahagia itu cuma akibat aja kan. Waktu saya dan istri saya mengejar tujuan Tuhan dalam pernikahan, saya maksimal, saya jadi pribadi yang maksimal, istri saya menjadi pribadi yang maksimal. Kita melakukan kehendak Tuhan, saling topang, saling bantu, mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahagia pasti dong. Bahagia akan mengikutinya. Kok saya jadi ngomong ini ya? Saya gak mau ngomong itu loh sebenarnya. Oke, saya mau ngomong kembali. Saya mau ngomong kepada poin saya bahwa tujuan itu selalu menetapkan tanggung jawab. Apa tujuan daripada kekristenan kita?
Nah, saya mau bagikan kepada saudara secara cepat karena saya yakin banget, saya optimis jemaat ini cerdas. Makanya saya yakin dengan 30 menit ini saudara bisa tangkap ini. Ada 4 narasi besar yang saudara akan temukan di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara sekali-sekali baca Alkitab sebagai sebuah narasi. Jadi saudara menarasikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan ada 4 narasi besar di dalam Alkitab kita. Nah, ketika saudara memahami 4 narasi besar Alkitab ini, saudara akan memahami tujuan saudara sebenarnya dalam kekristenan ini. Pada tahun 1952, ada seorang perenang Amerika Serikat bernama Florence Chadwick. Florence Chadwick adalah seorang perenang perempuan hebat dari Amerika Serikat. Dia pernah menaklukkan Selat Inggris secara bolak-balik. Dia bukan perenang pertama yang menaklukkan Selat Inggris, tetapi dia perenang perempuan pertama yang menaklukkannya secara bolak-balik. Lalu di tahun 1952 dia berupaya menaklukkan perairan dari Pulau Catalina ke pantai California, Amerika Serikat. Dia telah berlatih, dia melakukan persiapan yang luar biasa untuk upaya itu. Dan kemudian pada waktunya dia menaklukkan perairan itu, dia berusaha berenang dengan sekuat kemampuannya. Dan setelah 14 jam kurang lebih dia berenang, saudaraku. Di perairan itu, waktu itu musim dingin, cuaca tidak bersahabat, cuaca buruk, kabut tebal turun waktu itu. Di permukaan laut yang sedang dia arungi itu, dia diapit dengan 2 kapal kecil, 2 perahu kecil, yaitu pelatih dan keluarganya, orang tuanya, mendampingi dia supaya memastikan dia aman daripada serangan-serangan ikan-ikan hiu yang berkeliaran waktu itu. Jadi saudaraku, dia sudah melakukan upaya yang begitu luar biasa setelah 14 jam berenang, saudaraku. Tiba-tiba Florence Chadwick memberi aba-aba, dia memberi kode untuk berhenti. Dia kasih kode supaya dia diangkat ke dalam perahu, dan kemudian pelatih dan orang tuanya mengangkat dia ke dalam perahu yang mengiringi dia. Dia dibawa kemudian ke perairan, ke pantai California, dan sampai di pantai California, wartawan-wartawan kemudian mengelilingi dia dan mewawancarai dia. Mereka bertanya gini, Florence, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu menyerah? Kenapa kamu quit? Florence bilang gini, saudaraku. Dia bilang gini, saya berhenti bukan karena saya tidak kuat lagi berenang. Jadi dia bilang ini bukan excuse. Tapi saya masih kuat, saya masih mampu berenang. Tapi yang membuat saya berhenti, saya memutuskan untuk menyerah. Saya gak bisa lihat apa yang ada di depan saya. Karena waktu itu kabut tebal menutupi perairan itu. Dia gak bisa lihat apa-apa di depan. Sudah tahu gak? Titik tempat dia berhenti, titik tempat Florence Chadwick memutuskan untuk menyerah dalam upaya itu, hanya berjarak 800 meter lagi dari pantai California. Sebenarnya kalau dia bisa melihat garis pantai California, saya percaya dia bisa menaklukkan rekor itu. Tapi sayang gini, dia berhenti, dia menyerah. Karena dia gagal untuk melihat tujuan dan sasaran yang ada di depannya. Kekhawatiran saya hari ini adalah ada banyak orang Kristen yang gagal mencapai tujuan. Karena gini, kita gagal memahami dan melihat tujuan kita dalam kehidupan. Kita akhirnya berhenti, kita kandas dalam perjalanan kita. Kita kemudian menyerah kalah dalam kehidupan kita. Dengan apapun juga, dengan godaan-godaan, dengan arus yang sedang terjadi hari dalam dunia ini. Dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Kita berusaha untuk berhenti akhirnya dalam perjalanan ini. Persoalannya ada di mana? Persoalannya jangan-jangan karena gini. Karena kita gak bisa melihat tujuan yang ada di depan kita. Itu yang saya bilang di awal tadi. Memahami dan menemukan tujuan dalam kehidupan kita itu penting banget. Amin, saudara. Karena tujuan akan menetapkan tanggung jawab kita. Saudara setuju gak kalau saya bilang ini? Hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah perjalanan. Ulang-ulang nih karena ini jam-jam berbahaya, saudara. Ini saya tahu ini bukan jam yang bagus untuk dengar firman Tuhan, saudara kan. Ini jam-jam yang sangat berbahaya, tapi saya nggak apa-apa, saya bersabar. Saya tadi sudah berdoa Tuhan kasih saya kesabaran untuk menghadapi jemaat ini. Ya, saya ulang, saudara kan. Hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah perjalanan. Apa bedanya jalan-jalan dengan perjalanan? Jalan-jalan itu biasanya cuma untuk senang-senang. Orang kalau jalan-jalan kan mau senang-senang aja kan.
Kalau ada sesuatu yang gak menyenangkan, gak nyaman, kita ngeluh, kita komplain, kita marah-marah. Macem-macem lah. Jalan-jalan itu tidak harus ada tujuan. Saudara tidak perlu tujuan untuk jalan-jalan. Saya gak tahu kalau di Australia. Kalau di Jakarta saya sering ketemu orang di mall. Kita jalan di mall, ketemu, ada di sini. Kayak hari ini kita ketemu ya Pak. Pak Eliakim. Masih ingat saya Pak ya? Iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya sudah biasa dilupakan, biasa. Nggak apa-apa Pak. Ya, tapi saya mengingat, saya masih mengingat Bapak. Nggak apa-apa lah. Ya, Pak Eliakim kan ya? Iya tuh. Ya, berarti saya lebih muda aja dari Pak Eliakim. Gitu. Bisa jadi kan begitu, saudara. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lah Pak ya. Saya pernah undang Bapak ke gereja saya kan, di Bekasi. Ya. Siap. Ya, itu dia. Siap, gak apa-apa. Itu yang saya bilang, asal Bapak jangan lupa sama Yesus Kristus Tuhan. Kalau lupa kepada Elia Makar itu biasa. Karena saya bilang saya sudah biasa dilupakan. Siap. Saya bersyukur ya. Berarti katanya kalau pendeta tambah gemuk itu diberkati tandanya. Diberkati itu kedagingan ya sebagai. Sampai di mana tadi saya? Jalan-jalan. Nah kalau di Jakarta saya sering ketemu orang di mall. Kok Bapak ada di sini ngapain Pak? Enggak, iseng jalan-jalan aja tuh kan. Jadi jalan-jalan itu gak perlu tujuan. Iseng juga bisa. Tapi kalau saudara melakukan perjalanan, saudara harus punya tujuan. Perjalanan itu harus ada tujuan. Saudara ketemu tujuan saudara, saudara akan menemukan tanggung jawab saudara dalam kehidupan. Hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu punya tujuan. Nah, saya mau menyampaikan 4 narasi besar ini. Dan saya berdoa supaya jemaat ini kemudian lewat 4 narasi ini, saudara menemukan tujuan kekristenan saudara. Narasi yang pertama dari Alkitab adalah bahwa kalau saudara baca Alkitab secara narasi, atau saudara menarasikan Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan narasi yang pertama yang Alkitab mau coba jelaskan kepada kita adalah penciptaan. Apa saudara? Jadi ini narasi yang pertama dari Alkitab kita. Alkitab ingin memberitahu kepada kita, menjelaskan ada penciptaan. Jadi saudara itu bukan dari monyet Pak. Bapak dan ibu keren-keren gini masa dari monyet. Bapak dan ibu adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Saudara gak tersinggung dibilang dari monyet? Tersinggung dong. Bahwa Alkitab ingin beritahu ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Langit dan bumi dia ciptakan. Kejadian pasal 1 itu kan. Lalu dia menciptakan apa? Dia menciptakan gelap. Dia menciptakan terang dan gelap. Dia menciptakan cakrawala. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang. Dia ciptakan pohon. Dia ciptakan tumbuhan. Dia ciptakan binatang. Dia ciptakan burung-burung. Dia ciptakan ikan. Dan hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba kalau multimedia baik sama kita hari ini, dia akan menampilkan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ini pasal pertama dari Alkitab kita kan. Kejadian 1 ayat yang ke-26 bilang begini saudaraku. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita, katakan sama-sama kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Siapa kita di situ? Siapa kita sih? Ini kita di sini kan bukan kita Manado kan? Ada orang Manado sini? Oh enggak ada ya? Kalau saudara ke Manado, orang Manado bilang kita itu saya. Itu kata ganti orang pertama tunggal kalau di Manado. Kita pe istri. Itu Nancy, kita pe istri. Kita pe rumah gitu. Kalau mobil kita pe oto. Jadi orang Manado bilang kita itu saya. Itu orang Manado. Kalau saudara ke Makassar, beda lagi tuh. Ada orang Makassar sini? Orang dari Makassar? Kalau orang Makassar bilang kita, itu kata ganti orang kedua tunggal. Kacau nggak? Kacau. Orang Manado ketemu orang Makassar jadi kacau Pak. Pertama kali saya ke Makassar saya kaget Pak. Karena di bandara saya dijemput sama pengurus gereja orang Makassar kan.
Shalom. Kita dari mana? Loh, kok kita dari mana? Kalau saya dari Jakarta, Bapak saya nggak tahu dari mana Bapak, saya bilang. Saya dari Jakarta, kalau Bapak saya nggak tahu dari mana, dari Sopeng kah, Palopo kah, atau dari mana Bapak? Saya bilang, saya dari Jakarta Pak. Oh kita dari Jakarta, bukan kita, saya Pak, saya dari Jakarta, saya nggak tahu Bapak. Oh, kita tinggal di mana? Loh kok kita tinggal di mana? Saya tinggal di Kedoya, kalau Bapak saya nggak tahu tinggal di mana, saya bilang. Ternyata cross check, orang Makassar itu kalau ngomong kita itu kamu itu artinya. Jadi dia menghormati kita, dia menghormati orang yang dia hormati. Dia nggak akan bilang kamu, dia akan bilang kita gitu. Nggak ketemu kan sama orang Manado kan? Nah kita di sini ini kita bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama jamak itu kita gitu kan. Ini kata ganti orang pertama jamak kalau bahasa Indonesia. Nah, berfirmanlah Allah, jadi pelajaran bahasa Indonesia jadi bukan ya kan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kan merupakan satu ayat yang memberitahu kepada kita, ini ide bahwa gini, Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita tuh gak satu kan, itu idenya ada di sini kan. Tuhan kita Tritunggal, bahwa sekarang kita diejek, kita orang Kristen Tuhannya banyak, siapa bidannya melahirkan, kita diejek, kita dibully, terserah dah. Tapi yang pasti bahwa Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita kan Bapa, Anak dan Roh Kudus kan. Betul gak sih saudara? Iya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata gambar dan rupa di situ dalam bahasa asli Ibrani, bahasa asli teks Perjanjian Lama kan Ibrani kan. Saya nggak ahli dalam bahasa Ibrani tapi saya belajar dikit-dikit aja bahwa itu dipakai kata selem dan demut itu. Kata gambar dan rupa. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Tuhan Tritunggal. Itu pengertiannya selem dan demut itu yang pertama adalah gini. Bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, dia taruh di dalam diri manusia itu kualitasnya, sifatnya, karakternya, cara hidupnya. Jadi tujuannya adalah supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan di muka bumi ini. Manusia bisa menghidupi sifat Tuhan. Manusia bisa menghidupi cara hidup Tuhan di muka bumi ini. Itu yang dimaksud dengan gambar dan rupa Tuhan. Dia install dalam diri kita, dalam diri manusia. Ciptaannya itu, kualitasnya. Dia taruh kemuliaannya di dalam diri manusia. Supaya manusia bisa menghidupi sifatnya, karakternya, cara hidupnya. Sama seperti Bapa bisa mengasihi tanpa syarat. Manusia diciptakan dengan kemampuan itu. Sama seperti Bapa murah hati, Tuhan itu murah hati, suka berbagi. Manusia diciptakan dengan kualitas itu Pak. Manusia menghidupinya di muka bumi ini. Dari pengertian yang kedua dari gambar dan rupa Tuhan itu kan. Dari salam dan demut itu. Manusia diciptakan sebagai representatif Tuhan di bumi ini. Tuhan ada di sorga. Di bumi siapa? Di bumi siapa? Manusia. Dia ingin ekspansi kan. Apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi. Loh gimana caranya? Dia pindahkan cara hidupnya. Dia pindahkan sifatnya, kualitasnya dalam diri manusia ciptanya. Makanya itu yang Alkitab bilang. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Supaya manusia menjadi perwakilan Tuhan. Lewat manusia, apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi. Cara hidup Tuhan yang dihidupi oleh para penghuni sorga itu bisa terlaksana di bumi ini. Itu tujuannya Tuhan. Lalu dia berkatakan gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Katakan sama-sama berkuasa. Nah kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani itu pakai kata radah. Saudara gak usah hafal, tetap masuk surga. Ini kan informasi aja buat saudara. Kata radah itu punya arti to govern, to build, to manage. Jadi
Manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan itu. Jadi kualitasnya ditaruh dalam diri manusia. Tuhan install sifatnya, karakternya, cara hidupnya. Buat manusia hidupi di muka bumi ini. Semanusia memerintah. Manusia bisa berkuasa. Manusia bisa membangun bumi ini. Manusia bisa mengeluarkan semua yang terbaik dari bumi ini. Itu tujuan Tuhan. Ada tujuan yang lain gak? Kalau ada tujuan yang lain, iblis dan dunia berhasil menipu kita berarti. Ini tujuan orisinil Tuhan dari sejak awal. Dia menciptakan manusia supaya manusia bisa memerintah, manusia bisa berkuasa, manusia bisa radah. Itu loh. Itu sebabnya untuk memerintah, untuk berkuasa Tuhan taruh kualitasnya. Karena prinsipnya kan gini, tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak bisa berkuasa. Saya ulang, tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia nggak bisa berkuasa, manusia nggak bisa memerintah. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi gini, hasrat berkuasanya masih ada, hasrat memerintahnya masih ada, tapi keserupaan dengan Tuhan yang nggak ada. Itu sebabnya yang terjadi gini, daripada mengasihi manusia kemudian lebih mudah membenci kan. Manusia berkuasa, manusia boleh memerintah, tapi berkuasa dan memerintah tanpa keserupaan dengan Tuhan, tanpa kualitas Tuhan. Yang muncul adalah otoriter, diktator, tangan besi, mau menang sendiri, egois, merasa diri paling benar dan paling hebat. Yang muncul begitu kan. Muncul suami-suami yang sok berkuasa di rumah, merasa diri paling hebat, paling benar, mau berkuasa, lakukan semua cara yang dilakukan, nggak pernah merasa salah, egois, tampar-tampar istri. Di sini nggak ada kan, di sini kalau di Indonesia banyak tuh. Tampar-tampar istri, perlakukan istri sembarangan gitu kan. Yang muncul akhirnya adalah, yang dihasilkan cuma wanita-wanita terluka, istri-istri yang terluka. Seperti lagunya Betharia Sonata. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Jadi udah salah dia, suami udah salah, tapi gak pernah mau merasa salah kan. Menutupinya gimana? Hajar istri, tampar, makanya ada tanda merah di pipi gitu. Ada suami-suami yang mau memerintah dan berkuasa di rumah tanpa keserupaan dengan Kristus. Yang dihasilkan cuma istri yang terluka. Sebaliknya ada istri-istri yang mau berkuasa, mau memerintah di rumah tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang muncul adalah para wanita-wanita pendekar. Dengan jurus maut, cakar elang, cakar macan, cakar harimau ya kan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, bukan nama Tuhan yang dipuji. Nyerocos terus, kayak radio rusak. Pernah dengar radio rusak gak? Sakit kuping gitu. Ada istri yang sok kuasa mau dominan di rumah. Mau dominasi suaminya. Apalagi kalau dia udah kerja, punya gaji lebih besar lagi dari suami. Oh udah tuh dia jajah benar-benar suaminya. Di sini nggak ada. Di sini semua istri serupa Kristus. Ini yang saya bilang kan di Jakarta. Banyak yang begitu Jakarta. Kalau Sydney apalagi Ecclesia Hill serupa Kristus wajahnya. Banyak istri yang model begitu kan. Merasa diri hebat, mau berkuasa sok kuasa. Uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Jadi benar semua dia kan. Suami kalau bawa pulang uang sedikit ngomel-ngomel, marah-marah, kamu blon. Gak pinter cari duitnya. Makanya banyak suami mengalami erosi di depan, belakang. Blon-blonin sama istri. Tapi kalau di gereja sembah Tuhan, wah udah miring-miring. Haleluya. Begitu di rumah dia maki-maki suami, waduh udah kayak suami udah gak ada harganya lagi. Di sini gak ada kan. Ada istri-istri yang mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Kristus. Makanya yang dihasilkan cuma suami-suami yang tua sebelum tua.
Mati sebelum mati. Pernah lihat nggak? Suami yang tua sebelum tua, mati sebelum mati. Belum mati dia udah nggak berfungsi aja dia. Di sini nggak ada. Apalagi Ecclesia Hills, nggak ada itu. Mungkin Ecclesia yang lain masih ada lah ya. Ecclesia Hills nggak ada. Haleluya. Semua istri di sini serupa dan segambar dengan Kristus. Haleluya. Muncul pemerintah-pemerintah yang diktator, otoriter, mau menang sendiri kan. Nggak pernah merasa salah benar ya kan, merasa benar terus kan. Tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Halalkan semua cara, yang penting saya berkuasa. Udah berkuasa korupsi Pak, itu yang muncul. Itu yang muncul Pak. Di gereja muncul pemimpin-pemimpin yang mau berkuasa kan tanpa keserupaan dengan Kristus. Pecah gereja makanya. Kenapa banyak perpecahan gereja sih? Karena itu kita mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Kristus. Padahal dari sejak awal Tuhan menetapkan tujuan ini. Dalam keserupaan dengan Kristus kita akan berkuasa. Dengarkan statement ini. Kita tidak akan pernah bisa berkuasa dan memerintah tanpa keserupaan dengan Kristus. Itu narasi yang pertama yang Alkitab mau kasih tahu buat kita. Narasi yang kedua. Setelah ada penciptaan, Alkitab ingin memberitahu kepada kita ada kejatuhan. Yang pertama apa? Penciptaan. Yang kedua, kejatuhan. Jadi manusia ingin ciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan supaya mereka berkuasa memerintah bumi ini. Manusia itu jatuh dalam dosa. Katakan sama-sama, jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, jatuh kemana? Ya kan gak usah dipikirkan terlalu keras saudaraku ya kan itu kan. Tolong jangan berubah saudaraku. Jangan membuat saya tidak yakin saudaraku. Kan tadi saya udah di awal bilang saya yakin ngelihat saudara. Saya optimis saudara cerdas. Ya. Ulang. Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Ini mulai cerdas lagi. Gitu dong. Ini kan gak usah berpikir keras. Jatuh kemana? Ya jatuh ke dalam dosa. Namanya jatuh dalam dosa mau jatuh kemana lagi? Jatuh dalam. Ini pertanyaan yang berikutnya mesti mikir ini. Jangan asbun. Jatuh dari mana? Keren kali Pak. Bapak tadi kayaknya udah ngopi kayaknya sebelum masuk ya. Udah ngopi bener ya. Memang saran saya saudara sebelum kebaktian apalagi jam yang saudara pilih sungguh jam berbahaya ini saudara ya kan. Sangat berbahaya. Tapi saya menghargai jam yang saudara pilih untuk kebaktian ini jam berbahaya memang ya. Tapi saran saya mas saudara ngopi dulu kayak Bapak ini tadi. Ngopi ya Pak ya. Betul. Manusia tidak jatuh dari sorga. Manusia jatuh dalam dosa tapi pengertiannya kan bukan manusia jatuh dari sorga kan. Manusia gak pernah jatuh dari sorga dong. Yang jatuh dari sorga itu setan. Manusia yang diciptakan Tuhan di bumi. Bagaimana caranya kita jatuh dari sorga? Manusia jatuh dalam dosa tapi bukan jatuh dari sorga kan. Nah teologi barat yang mendominasi pemahaman kekesan kita masa kini kan. Bahwa kemudian kita cuma memahami bahwa gini, kita kehilangan sorga. Enggak, manusia tidak kehilangan sorga. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak kehilangan sorga. Manusia kehilangan keserupaan. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu yang benar dong. Loh, saudara bisa kehilangan sesuatu yang tidak diberikan kepada saudara? Ini saya nanya Bapak Ibu. Saudara bisa kehilangan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada saudara? Ya mungkin lah. Saya tiba-tiba datang ke Pak Niko, Pak saya kehilangan baby Benz Pak, Mercy Pak. Oh Pak Ele punya? Enggak punya. Kok lucu bisa hilang? Saya enggak punya, kenapa bisa hilang? Ya kan gitu kan. Loh Tuhan enggak pernah mempercayakan sorga kepada saudara loh. Yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kita apa? Kemuliaannya, keserupaan dengan dia itu. Waktu manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya yang terjadi gini, yang hilang adalah gambar dan rupa Tuhan itu.
Yang hilang kemuliaan Tuhan, kualitas Tuhan. Daripada mengasihi, kita kemudian lebih mudah membenci sesama kita kan. Daripada berbagi, murah hati, kita hidup lebih egois, egosentris, pelit, tamak, serakah, mementingkan diri sendiri. Itu yang terjadi. Itulah hidup manusia dalam dosa. Hidup manusia jadi nggak berkualitas. Manusia kehilangan sifat, karakter dan kualitas Tuhan. Manusia tidak lagi menghidupi cara hidup Tuhan. Manusia menghidupi cara hidup dosa yang berpusat kepada diri sendiri. Itulah yang menghancurkan manusia. Tapi haleluya, ada narasi yang ketiga dari Alkitab. Saat manusia mengalami kejatuhan, ada yang ketiga narasinya. Ada penebusan. Tuhan menebus manusia. Tuhan menyelamatkan manusia karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Nah, penebusan itu seringkali kita pahami dengan dangkal. Kita memahaminya karena yang diajar-ajar kepada kita terbanyakan itu. Saya bilang teologi barat telah mendominasi dan menjajah kita. Sehingga pemahaman kita selalu gini, ditebus itu artinya apa? Upaya Tuhan untuk membawa kita masuk surga. Makanya kekesan kita dangkal, Pak. Kita cuma pikir Kristen itu apa? Percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, nyanyi 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat, dengarkan khotbah, ada persembahan yang dijalankan, dan pulang menerima doa berkat yang besar. Kita terima berkat yang besar, mati, masuk sorga, haleluya. Kita gitu aja. Makanya kita hebat, kita Kristen waktu hari Minggu. Senin sampai Sabtu kita dodol lagi. Ntar hari Minggu kita Kristen lagi. Kalau mati, masuk sorga, haleluya. Kita cuma diajar aja gitu. Yang model begini di Manado banyak. Manado itu adalah kota daerah dengan nuansa Kristen paling kental di Indonesia. Saya pikir tidak ada daerah di Indonesia dengan nuansa Kristen seperti itu. Di Manado, gak ada. Manado tuh Kristen banget. Kalau di Indonesia, di Jakarta, di Jawa itu masjid yang pakai toa, Pak. Di Manado itu gereja yang pakai toa. Jam 4 pagi saya tidur. Berisik apa nih? Udah khotbah dengan lagu-lagu rohani, pakai toa tuh. Pengumuman gereja itu pakai toa. Diberitahukan kepada Bapak Ibu sebentar malam ada ibadah kolom. Itu pengumuman pakai toa. Saudara di Manado ya, saudara salah nengok nih. Enggak bermaksud nengok, Pak, salah nengok aja. Gereja yang saudara lihat. Saking banyaknya gereja. Jarak 50 meter, 100 meter, gereja gede-gede, gereja kayak begini-begini. Tinggi-tinggi lagi, lancip-lancip. Tapi saudara, angka perceraian, salah satu daerah dengan angka perceraian paling tinggi di Indonesia itu Manado. Angka aborsi juga tinggi banget. Senin sampai Sabtu, mereka mabuk, mereka bahugel, dan lain sebagainya. Hari Minggu, masuk gereja dorang. Itu yang saya bilang, karena pemahaman kita yang keliru. Karena kita diajar aja cuma mati masuk surga. Boleh saya beritahu? Saya yakin ada beberapa saudara yang tergoncang imannya. Penebusan dan keselamatan itu bukan upaya Tuhan untuk membawa kita bisa masuk surga. Penebusan sebenarnya pengertiannya ini, upaya Tuhan untuk membawa kita kembali kepada tujuannya yang semula. Supaya saudara dan saya bisa kembali menghidupi keserupaan dengan Tuhan itu. Ada makna yang lain gak? Kalau ada makna yang lain dari kepala saudara, agama telah berhasil menipu saudara. Oh, saya percaya kita akan masuk surga. Saya hari ini mati nih. Saya bersama dengan Yesus di surga. Tapi tujuan Tuhan menyelamatkan saya bukan supaya saya bisa masuk surga. Kalau tujuan Tuhan membawa saya masuk surga, tujuannya cuma itu ya. Dari sejak umur 17 tahun ketika saya bertobat pertama kali dalam hidup saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berangkatkan saya ke surga dong harusnya. Tapi kenapa mesti hidup sampai hari ini ketemu dengan saudara? Kenapa? Karena tujuan utama Tuhan menebus saya bukan sekedar supaya saya bisa masuk surga. Tapi supaya saya bisa kembali hidup pada tujuan dan rencana Tuhan yang semula. Bisa diterima ini? Kalau nggak bisa diterima juga nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Masuk surga? Masuk surga gitu. Tapi masuk surga bukan tujuan kan?
masuk surga itu akibat dari kekristenan kita. Saudara makan? Makan? Loh, saudara puasa semua nih. Saudara makan gak sih? Makan kan? Apa tujuan saudara makan? Kenyang. Itu dia masalah kita kan. Karena kita telah menetapkan kenyang sebagai tujuan makan kita. Makanya ketika kita makan sepiring belum kenyang kita tambah. Akibatnya makan kita banyak. Karena tujuan makan adalah kenyang. Ya, obesitas gitu makanya. Semua tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi, semua tinggi. Asam urat tinggi, karena apa? Tujuan makan kita adalah kenyang, itu dia. Kemungkinan yang kedua, kalau tujuan makan kita kenyang, kita akan makan apa aja, sembarang aja, yang penting, iya, batu direndang kita makan, yang penting kenyang, ya kan. Besi dikecapin, dikasih sambal kita makan, yang penting kenyang. Kita makan sembarang akhirnya. Terus kemungkinan yang ketiga ini, saudara akan makan kapan aja gak kenal waktu. Kapan saudara lapar, saudara makan. Jam 7 malam makan, kenyang. 4 jam kemudian jam 11, jam setengah 12, jam 12, lapar lagi, kita makan lagi Pak. Habis makan kita tidur, jam 3 perut keroncongan lagi, kita lapar lagi. Kita ke dapur, cari Indomie, Supermie atau apalah, Mimi gitu kan. Kita makan lagi. Kita makan gak kenal waktu. Pertanyaan saya, tolong dijawab dengan cerdas. Apakah tujuan makan kenyang? Apa? Yes. Kenyang itu akibat dari makan, bukan tujuan. Wajah saudara tertekan ya, ini kayaknya. Saya percaya saya akan masuk surga kalau saya mati hari ini. Saya bersama dengan Yesus. Tapi kan tujuan penebusan Tuhan buat saya kan bukan sekedar itu. Supaya saya kemudian jadi suami yang semakin serupa dengan Kristus. Saya jadi hamba Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus. Saya semakin jadi sebagai manusia yang mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Menghidupi kualitas Tuhan selama saya di bumi ini. Amin. Narasi yang keempat. Kan 4 saya bilang tadi kan. Betul gak sih? Ada penciptaan, ada kejatuhan. Karena ada kejatuhan, ada penebusan. Setelah penebusan, apa yang dia kerjakan? Dia mengembalikan kita kepada kemuliaannya. Lewat sebuah proses, tidak instan. Tapi dia mau kembalikan kita kepada tujuan dan rancangannya semula. Kita hidup dalam kemuliaannya. Serupa dan segambar dengan dia. Amin. Roma 8 ayat 28, ini ayat yang saudara kenal. Saudara gak buka Alkitab juga saudara tahu ayat ini, betul gak saudara? Saudara udah lama bertobat jadi Kristen lama, ayat ini pasti saudara hafal luar kepala. Saking luar kepalanya tidak ada di kepala saudara lagi gitu maksudnya. Luar kepala sekali gitu. Nah, izinkan saya masukkan lagi kepada kepala saudara hari ini. Ya memang kalau saudara baru bertobat tadi malam belum tahu si ayat ini. Kita bacalah ayat ini ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam, katakan sama-sama, segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Semua. Dalam keadaan yang menyenangkan, membahagiakan, keadaan-keadaan yang membuat saudara jaya, senang banget, gembira. Maupun keadaan-keadaan yang menyakitkan, membuat saudara menderita mungkin, sulit dan lain sebagainya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Setuju? Untuk apa dia bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Katakan sama-sama kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Saya anggap kita semua yang ada di sini mengasihi Tuhan. Dari wajah kelihatan. Hati saya nggak tahu. Saya anggap dari wajah aja lah. Semua kita mengasihi Tuhan. Berarti kebaikannya buat kita kan? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, siapa kita? Kita adalah, kata ini, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan memanggil saudara dan saya dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dia bawa kita keluar dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya. Dia menebus kita, menyelamatkan kita. Dia panggil saudara dan saya itu untuk rencananya. Di dalam rencananya, demi rencananya, bukan tanpa maksud. Pertanyaannya gini, apa rencana Tuhan buat kita?
Apa rencana Tuhan? Ayat 29 memberitahunya. Kita kadang-kadang cuma baca 28 aja sih. Ya comot logi juga kita nih kadang-kadang kan. Kita cuma comot-comot aja satu ayat. Ayat 29 beritahu kepada kita. Apa yang ayat 29 bilang? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Ya dari sejak awal begitu, itu rencana Tuhan buat kita. Dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya betul buat kita, tapi bukan versi kita. Saya ulang. Kebaikannya buat saudara dan saya, tapi bukan versi kita, Pak. Kalau versi kita, kebaikan versi kita gampang ketebak, dari wajah udah gampang ketebak. Nih ya, kebaikan versi kita nih. Muda senang, dapat suami kaya, sayang istri, punya rumah tangga harmonis, anak-anak manis, tabungan di bank tidak pernah berkurang, malah bertambah terus. Sakit sembuh, susah dihibur, lemah dikuatkan. Tua bahagia, mati masuk sorga. Itu kan kebaikan versi kita kan. Udah ketebak. Tapi sorry to say, saya mesti jujur beritahu kepada saudara. Karena saya datang ke tempat ini bukan untuk menyenangkan saudara. Saya datang untuk menyatakan kebenaran kepada saudara. Terlepas saudara suka atau tidak suka dan terima tidak terima dengan apa yang saya sampaikan. Saya cuma mau jujur bilang gini. Kebaikannya bukan versi kita. Kebaikannya buat kita. Tapi bukan versi kita. Kebaikannya itu versi Tuhan. Kebaikan versi Tuhan itu beda. Sukses, tapi sombong, arogan, gak pandang orang, anggap remeh orang lain. Itu bukan kualitas Tuhan, Pak. Kaya, tapi sombong, pelit, tamak, serak, buat apa? Itu bukan kualitas Tuhan. Saya tidak anti sukses, saya tidak anti kaya. Tuhan mau saudara sukses? Yes. Tuhan mau saudara kaya? Ya. Tapi kasih arah dong, kasih tujuan buat sukses dan kayanya saudara. Kebaikan versi Tuhan adalah kalau kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Amin, saudara. Waktu karakter sifat Kristus tumbuh dalam hidup kita, muncul. Waktu cara hidup Tuhan yang kita hidupi, itu kebaikan buat Tuhan. Dan Dia akan kerjakan segala sesuatu dalam segala sesuatu untuk kebaikan itu. Supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar. Bukan sekedar sukses, bro. Bukan sekedar kaya, kita cuma diajar sukses. Ikut Yesus sukses. Orang dunia juga bisa sukses tanpa Yesus. Loh, saudara bisa kaya gak tanpa Yesus? Bisa, Pak. Tapi bukan itu tujuan kita. Tidak salah dengan sukses, tidak salah dengan kaya. Tapi kasih arah dong, kasih tujuan buat sukses kita. Itu. Amin. Wahyu pasal 22. Ayat yang kelima, ini ayat terakhir. Kan saya udah bilang Kejadian sampai Wahyu. Orang saya yakin sama saudara cerdas kok. Ada banyak ayat lagi yang saya bisa buka, tapi kan waktu. Ya ini langsung aja lah, kalau saya lihat wajah saudara ini cerdas, jadi saya langsung aja Wahyu pasal 22. Ini Wahyu pasal 20 ini pasal terakhir, udah gak ada pasal lagi. Periksa lah Alkitab saudara, udah gak ada. Wahyu pasal 23 gak ada, Pak, mau diudak-udak kayak apa juga gak ada. Udah terakhir nih Wahyu pasal 22, Alkitab kita udah segera itu udah. Saran saya saudara baca Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22. Itu the end hidup kita, ujung hidup kita tuh di situ tuh. Di langit baru dan bumi yang baru. Oke? Saya nggak punya waktu untuk membaca seluruhnya, tapi saya kutip aja sambil satu ayat saja. Apa yang Alkitab kasih tahu buat kita tentang langit baru dan bumi baru itu, di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sana ya. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Oh yuk kita baca sama-sama. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima bilang begini. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi di langit baru, bumi baru di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya itu tidak ada malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang masih suka dengan dunia malam, cepat-cepat bertobat karena di sana tidak ada malam. Haleluya. Saudara nggak bisa hidup di sana kalau saudara nggak bertobat. Nggak ada malam ya, Pak. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Kenapa? Sebab Tuhan Allah
akan menjadi sumber terangnya. Keren gak sih? Kita sekarang ini sumber terang kita matahari dan lampu. Di langit baru bumi baru bukan matahari dan lampu lagi. Kita gak butuh yang begini-begini. Tuhan sendiri yang sumber terangnya. Keren. Yuk kita baca kalimat yang terakhir. Dan udah nggak kompak, nggak kenceng lagi surga. 2, 3. Dan mereka akan bukan nyanyi ya. Kita diajarin cuma nyanyi-nyanyi aja. Nanti kita masuk surga, nyanyi selama-lamanya. Ya ilah, ngapa nggak serak suara kita nyanyi terus? Karena gereja suka nyanyi. Saya nggak anti dengan nyanyi. Saya ngomong begini bukan karena suara saya fals. Bukan saya kepahitan nggak bisa nyanyi, bukan ya. Nanti bisa dites lah, saya bisa nyanyi. Tadi kan udah saya keluarin 1 Betaria Sonata, ya kan. Pembicara praise and worship kadang-kadang kan agak lebay kan. Bilang kita akan selama-lamanya di sorga, kita akan nyanyi memuji Tuhan. Yeay. Apa enggak membosankan hidup kita nyanyi terus? Kita akan, ada yang ngajarin kita akan senang-senang kekal. Holiday kekal. Nanti kita masuk surga, saudara. Di surga kita akan senang-senang selama-lamanya. Kita diiming-iming yang senang-senang begitu. Kita demen kan saudara. Aduh. Kita mau ditipu kadang-kadang. Hari ini saya mau jemaat ini cerdas. Kita akan selama-lama ngapain? Kita akan memerintah berapa lama? Sebagai apa, Pak? Kalau kita raja, Yesus apa? Dia raja di atas segala raja. Kita kings, dia king of all kings. Raja kok nyanyi? Wah, enggak dong, raja fungsinya bukan nyanyi. Artis yang nyanyi. Kalau raja itu berfungsi memerintah tugasnya. Raja nyanyi. Makanya banyak orang jago nyanyi tapi hancur dalam kehidupan. Kita akan. Masih ingat statement saya di awal tadi? Apa kualifikasi untuk kita bisa memerintah? Yes. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita gak akan pernah bisa memerintah. Amin. Apakah ibadah yang saudara kerjakan tiap hari Minggu telah membawa saudara makin hari makin serupa Kristus? Apakah pekerjaan saudara hari ini yang saudara kerjakan makin membawa saudara serupa dan segambar dengan Kristus? Apakah semua yang saudara kerjakan hari ini membawa saudara semakin serupa dan segambar dengan Kristus? Harusnya. Kalau kita tahu tujuan kita akan berkuasa, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Selamat memahami tujuan ini. Selamat mengerjakannya dalam kehidupan saudara. Kita akan ketemu bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Jangan cuma sekedar sukses dong. Masa hidup cuma untuk sukses. Hidup cuma untuk kaya, banyak doi. Enggak. Tidak salah dengan kaya dan sukses. Tapi kasih tujuan. Supaya sukses dan kekayaan kita itu punya tujuan. Amin, saudaraku. Iya. Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita akan memerintah. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Minggu yang akan datang, datanglah, hadirilah. Saya akan melanjutkan pembahasan saya. Saya akan membahas tentang fasilitas yang Dia sediakan di dalam perjalanan kita sampai kepada tujuan. Ada fasilitasnya, Pak. Cuma kan saya mesti kasih tahu tujuannya dulu kan. Baru fasilitasnya. Yuk kita bagi berdiri sama-sama, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Keyboardis kita. Oh lagi ngopi ya. Gak apa-apa sih kalau lagi ngopi, mungkin dia ngantuk. Oh lagi di sebelah, oke. Kita doa aja, oke. Gak apa-apa kita doa aja ya.
Yuk kita sama-sama satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur buat sore ini. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus terus mengajarkan ini kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Mereka bisa menangkap ini. Firman-Mu menerobos hati dan sanubari kami semua. Patrikan kebenaran ini Tuhan. Supaya kami gak cuma sekedar hidup. Kami gak sekedar bekerja. Kami cuma gak sekedar melayani. Tapi kami tahu tujuan daripada semua ini. Kami mau menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Karena kami tahu kami akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tuhan bentuk kami. Makin hari makin serupa dengan. Jadikan kami suami, jadikan kami istri, jadikan kami apa aja. Apa aja yang makin hari makin serupa dan segambar dengan Kristus. Kami memerintah, kami berkuasa bersama dengan Engkau Tuhan. Gak gampang, tapi kami percaya Tuhan ada di dalam kami. Ada Roh Kudus, penolong dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami. Meteraikan firman ini dalam kehidupan kami semua. Berkati jemaat ini Tuhan, eklesia ini. Supaya mereka menjadi gereja Tuhan. Yang bukan sekedar ada di kota ini. Tapi mereka bisa menangkap hati Tuhan. Mereka hidup dalam tujuan-tujuan Tuhan. Dan mereka mengerjakan kehendak-Mu buat kota ini. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi yang dengar firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you.